Kampus Vokasi. Yes, Potski berbagi solusi. Wah, hari ini Mbak Rini, Kak Rini, kita sudah kedatangan orang-orang yang luar biasa ya tentunya Kak Dea ya. Dan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya. Kita sendiri juga belum kenalan Kak Dea ya. Oke, kenalin. Nama kakak Kak Dea Nisa, bisa dipanggil Kak Dea. Dan partner kakak hari ini ada Kak. Nama saya Rini Yulianti, biasa dipanggil Kak Rini. Untuk tamu-tamu kita nih, untuk yang luar biasa, boleh diperkenalkan kali ya? Boleh. Mungkin dari sebelah sini ya, Kak Elsa, boleh kenalan dulu Kak Elsa? Halo, nama saya Elsa Yanisia Haan. Saya senior jurusan Prodi AB di LP3 Depok tahun 2023, lulusan tahun 2023. Berarti udah lulus ya Kak Elsa ya. Alumni ya. Luar biasa. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nina, orang tua dari Niko, mahasiswa sini Mas ya. Ini bundanya Niko ya. Nikonya sendiri boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Niko Faisal. Saya mahasiswa Politeknik LP3 Kampus Depok, Prodi Hubungan Masyarakat. Hubungan masyarakat ya. Tadi kita sudah kenalan dengan Elsa, Bunda Niko dan juga Niko. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa acara hari ini gitu ya? Apa sih ya gitu ya? Kepo banget gitu ya. Jadi teman-teman semua, acara hari ini adalah menyambut ulang tahun Hari seorang Ibu gitu ya gitu. Ibu sangat luar biasa tentunya ya gitu. Alhamdulillah, karena memang dari seorang ibu menjadi panutan juga untuk pengorbanannya juga, makanya itu kita harus tetap menghargai seorang ibu. Gitu ya. Bahkan pernah ada yang bilang telapak surga gitu. Surga jadi telapak kaki ibu gitu ya. Jadi memang nggak tertandingi gitu ya Kak Dea ya. Makanya kita datengin ibu-ibu plus anaknya juga nih. Yang ganteng sendiri berarti ya Niko ya. Paling ganteng dari kita semua nih, Niko sendiri gitu ya. Nah, mungkin langsung pertanyaan kepada Ibu Niko nih, Mbak Rini. Mungkin buat bundanya Niko ya, Bunda, ini mau nanya nih Bunda, peran Bunda nih dalam mendidik anak, dalam mendidik Niko, pastinya maunya Niko lebih sukses ke depannya. Perannya Bunda apa sih untuk mendidik Niko gitu? Peran seorang ibu itu sangat penting. Malah peran seorang ibu itu paling utama di rumah ya. Karena kalau seorang bapak itu ada sibuk di luar. Iya, tapi benar. kalau seorang ibu kan ada di rumah. Iya. Masa depan anak itu pasti seorang ibu yang nentu, bukan yang nentuin, yang ngarahin. Iya, benar. Mengarahkan. Orang seorang ibu tuh hanya mengarahkan, sebenarnya masa depan ada di tangan anaknya sendiri. Iya, benar. Betul kan? Seorang ibu tuh hanya mengarahkan, mendukung sama mendoakan. Luar biasa banget ya. Memang semua perannya ibu itu sangat dibutuhkan banget ya Bunda ya gitu ya. Kalau dari pasti ada masalahnya juga Bunda ya, masalah terbesar yang pernah dialami Bunda dalam mendidik seorang anak, apalagi kan pertumbuhannya makin remaja gitu ya Bunda ya. Jadi masalah apa sih yang Bunda pernah alami untuk mendidik Niko atau adik-adiknya? Kalau Niko anak tunggal ya. Oh, anak tunggal. Salah satunya. Anak yang disayang banget ya. Ada masalah nih, tapi pasti ada. Masalah apa pasti ada. Pasti ada, tapi alhamdulillah mengurus Niko itu dari kecil sangat mudah. Mudah karena cukup nurut lah gitu kan. Mas saya cukup nurut. Memang ada masalah sedikit mah ada. Karena susah banget bangun ya. Itu Jadi kalau cowok tuh susah bangun ya. Susah bangun itu. Kalau masalah detail itu Alhamdulillah ya. Enggak ada. Mandiri berarti ya Bunda ya Niko, mandiri gitu ya. Mandiri. Gitu. Masalah terlalu pelik itu enggak terlalu ada gitu. Adapun sedikit mungkin yang susah tidurnya atau susah bangunnya biasa begadang gitu ya Kak Dea ya gitu. Itu masalahnya ya Bunda, tapi biasanya rata-rata cowok seperti itu sih ya Bunda ya. Tapi Bunda bisa bisa memaklumi anak Bunda
mendoakan mendukung juga. Luar biasa. Oke, tadi kan Niko udah denger nih ya harapan Bunda apa langsung keluar dari mulut Bunda sendiri gitu ya. Nah dari Niko sendiri nih, keinginan terbesar Niko sebagai seorang anak untuk mewujudkan harapan Bunda apa? Pengen tahu gitu ya. Untuk mewujudkan harapan mama saya Oke, itu salah satunya itu pendidikan. ya benar. Pendidikan pertama, yang kedua usaha saya sendiri. Oke, usaha. Kan semua itu kan butuh usaha. Ya, Itu dia. Karena kalau cuma usaha doang nggak ada pendidikannya kan ya kayak gimana ya, kurang lah, kurang bisa untuk mencapai hal tersebut. Jadi harus balance nih antara usaha pendidikan sama doa. oke. Doa itu paling utama ya Niko ya. Makanya mungkin dari Niko sendiri keinginan untuk melanjutkan pendidikan salah satunya itu ya Niko ya gitu. Apalagi kamu anak satu-satunya, harapan orang tua yang akan mengangkat derajat orang tua pasti dari anaknya. Namanya orang tua pasti nggak minta menuntut lebih ya Bunda ya. Yang penting anaknya ya sukses, sehat gitu ya. Tadi Oke. juga tadi Niko bilang pendidikan juga penting. Nah, hari ini kan Niko sedang kuliah di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Tentunya peran orang tua pun penting tentang fasilitasnya bagaimana di kampus Oke. anaknya, terus juga biayanya seperti apa. Menurut Bunda nih, biaya dan fasilitas di kampus seperti apa yang sudah Bunda rasakan anak Bunda kuliah di LP3I Bunda? Alhamdulillah nih kan di sini spesial ya. Jadinya alhamdulillah Dapat beasiswa ya. siswa dan dapat beasiswa. dapat keringanan juga alhamdulillah ya Tuhan. Ya itu saya soalnya dekat air mata. Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Alhamdulillah Niko ini dapat beasiswa Bunda, di mana mungkin seorang ibu itu sangat bangga, apalagi punya anak satu-satunya dapat beasiswa di perguruan tinggi. Itu luar biasa ya Bunda ya. Iya alhamdulillah. Tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ya Bunda ya. Tapi insya Allah tangisan ini tangisan bahagia, di mana Bunda dan kita semua pasti ingin anak-anaknya sukses ya Bunda ya. Luar biasa. Kita Oke, lanjut ke ke Elsa Kak nih. Elsa nih. Si cantik nih. Seorang ibu muda ya Kak Dea ya. udah Oh, muda lagi. Masih muda kok. Ini aku pernah dengar banget nih salah satu luar biasa, seorang ibu dan punya anak tapi tetap melanjutkan pendidikan Oke, di itu Politeknik yang LP3I. agak luar biasanya ya Betul, gitu maksudnya. betul banget. Pengorbanannya benar-benar harus bisa Harus membagi bisa. waktu ya Kak Elsa ya Betul, gitu betul. ya. Karena di luar sana biasanya yang sudah lulus pun mindsetnya pengen kerja dan kerja, padahal penting juga pendidikan itu. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana cerita yang luar biasa nih Kak Elsa memanage waktunya untuk keluarga, kuliah, dan untuk suami tercinta. Coba Kak Elsa Ya, ceritakan. jadi sebenarnya cara memanage-nya itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Jadi awal mula saya kuliah itu sebenarnya saya tuh hanya punya impian waktu SMA untuk kuliah, tapi nggak terwujud karena memang kendala kondisi orang tua gitu. Tapi tetap kita sebagai manusia tetap harus punya mimpi gitu. Kita harus punya impian gitu. Sebutkan aja dulu dalam hati, dalam doa kita apa impian kita, dan harapan aku tuh dulu itu gimana sih ya biar bisa kuliah gitu. Nah, didukung sama pekerjaan, sama suami juga yang nge-support gitu, dimana banyak sekarang ini kita udah nikah tapi suami nggak support. Ya, benar-benar. Dan aku bersyukur banget itu disupport. Ya. Nah, akhirnya aku memilih untuk kuliah di LP3 gitu, karena memang strategis tepat dari rumah aku gitu kan, supaya nanti kuliahnya bisa semangat gitu kan, kerjanya bisa semangat gitu. Nah, gimana sih cara memanage waktunya gitu? Aku lebih kayak iya sih, seorang ibu rumah tangga itu kita tuh harus bebenah di rumah, ngurusin anak gitu. Selalu ada support
orang-orang di sekitar, sebenarnya dukungan dulu gitu. Orang-orang di sekitar kita bisa dukung kita, kita pun semangat gitu. Pertama dari suami, yang jaga anak siapa, tetap kita komunikasi sama keluarga. Terus belajarnya kayak gimana, jadi setiap aku kerja itu kan, kita setiap kuliah itu, setiap pulang kuliah pasti ada tugas lagi gitu. Jadi di samping aku lagi break gitu kan, aku kayak nggak harus bawa laptop, aku ketik di handphone, aku kerjain gitu kan. Yang penting kan deadline-nya ke dosen itu adalah time-nya itu kamu akan disiplin kalau kamu disiplin ngerjain tugasnya gitu. Jadi itu yang selalu aku lakuin. Nah terus kalau untuk anak-anak, aku nggak bisa sendiri tanpa orang lain. Kita tanpa orang lain tuh nggak bisa. Jadi siapapun keluarga kita yang ada di sekitar, silaturahmi, komunikasi itu tetap penting karena kita selalu butuh mereka. Adik-adik aku tuh mereka support aku gitu, emang didukung banget waktu itu. Nah jadi lebih kayak semangat sih, karena kuliah itu di awal, seperti awal saya kuliah, dosen selalu bilang di awal kalian tuh semangat gitu, pasti nanti di tahap berikutnya banyak kendala yang bakalan kalian hadapi gitu. Jadi kalau kamu udah optimis untuk emang pengen kuliah, kalau kamu memang punya niat, punya motivasi yang kuat, kamu niatnya mau kendala apapun, mau jam kerja bagaimanapun gitu, kamu pasti bisa ngelakuin, pasti capek itu nggak akan terasa sih, kayak gitu sih kalau aku. Kalau kita ikhlas karena emang tujuan kita ngelakuin, pasti capeknya nggak akan terasa. Malah aku tuh nggak tidur sampai inget banget dulu dosen almarhum Pak Salis, dia itu kasih tugas ke kita bikin catatan banyak itu. Nah itu sampai dikerjaan. Memang kalau kita niat kerjain aja gitu, pasti selesai juga gitu. Walaupun ada daunnya, aduh lanjut nggak nih, aduh bisa nggak ya gini kerjaan pas lagi banyak gitu ya Kak ya. Buat orang lain kitanya semangat. Kalau kita udah semangat, orang di sekitar kita ngelihat kita semangat, pasti mereka oh iya berarti ini benar-benar ada tujuannya. Iya. Luar biasa Mbak Rini. Boleh kita tepuk tangan dulu Oke, buat Kak Elsa. memang susah banget Kak Dia ya untuk membagi waktu, apalagi seorang yang sudah berumah tangga, seorang ibu yang harus juga mengatur waktunya Kak Elsa ya, untuk anak, untuk suami, untuk bekerja juga gitu ya. Tapi ya benar juga Kak Elsa, maksudnya kalau kita punya tujuan, kita pengen berubah gitu ya, insya Allah pasti ada jalannya gitu ya Kak Dia ya. Oke. Pasti butuh sosok suami sih buat aku. Soalnya pasangan pun nanti kan itu kita komunikasi ya, gimana memanage kalau anak sama siapa kalau kita lagi kuliah gitu ya, apalagi kalau kuliah malam bisa gitu ya, ataupun kuliah pagi. Kalau kita punya pasangan yang enak diajak komunikasi, bahkan keluarga, itu lebih enak kita. Jadi ada yang support untuk mendukung kuliahnya. Niko semakin semangat nih. Luar biasa nih Kak Elsa ya. Masuk kalah sama Kak Elsa ya. Perempuan kerja juga, seorang ibu juga ya Mbak Rini. Luar biasa. Oke, mungkin balik lagi ke Niko kali ya. Niko pastinya kan ini Niko ternyata anak tunggal ya Kak Dia ya. Pastikan sangat deket sama bunda, sama ayah ya gitu. Waktu kesini juga supportnya luar biasa dari ayah juga ya, datang langsung waktu itu loh Kak Dia. Ya maksudnya untuk menemani Niko untuk daftar ikut beasiswa gitu ya di kita. Nah Karin pengen tahu nih, pasti kan sangat deket nih sama bunda. Karin sama Kak Dia pengen tahu pasti Niko tahu ya, maksudnya kebiasaan bunda, apa yang disukai bunda gitu ya, sekalian ngetes nih Kak Dia ya gitu, sedekat apa sih ya Niko gitu, jangan-jangan ya deket ternyata nggak tahu gitu ya. Jangan sampai pacarnya tahu, bundanya sendiri nggak tahu. Oke, pengen tanya nih, mungkin 2 pertanyaan aja. Tempat favorit apa nih yang bunda Niko pengen datangi tapi belum didatangi, yang pengen
bunda datang, itu yang pertama. Sama mungkin makanan favorit dari bunda tuh apa, pengen tahu. Setahu saya yang mama saya tuh suka sampai sekarang tuh belum datangi. Oke. Itu Mekah. Masya Allah. Oke. Terus apa tadi makan nggak? Makanan permen. Permen ya. Permen kalau misalnya pulang kampus nih, beli permen dong tuh di samping kampus. Enak ya, murah meriah ya bunda ya. Udah, gitu. Permen paling berapa kan? Iya. Katanya gitu sih menurut saya. Oh gitu. Simpel-simpel aja menurut saya. Jawabannya benar bunda? Betul. Oh, alhamdulillah, berarti Itu deket ya. permen tapi jangan permen yang lain, Golia permen. Oh Golia, catet tuh Golia ya. Berarti kalau kesini kita mesti beli Golia. Iya benar. Yang pedes-pedes ya. Betul banget, tadi aku terkesan banget yang nomor poin pertama. Oke, Mekah ya. Oke. Itu pasti seorang anak itu pasti pengen membawa, ketika kita sukses seorang anak pasti pengen membawa keluarganya, apalagi Orang tuanya. pengen banget ya. Mudah-mudahan nih didukungnya pendidikan di Politeknik LP3 Jakarta Kampus Depok, kamu terus belajar, terus sukses di sini. Tentunya nanti akan ada proses penempatan kerja, kamu raih kesuksesan di situ. Untuk apa niatnya? Untuk orang tua. mewujudkan keinginan. Iya, itu yang mulia. Emang apa ya? Namanya anak pasti pengen ya bunda ya. Apa sih? Apalagi udah tahu nih keinginan orang tua terbesar apa. Karena memang Karini juga begitu Niko gitu. Memang ada penyesalan, pasti penyesalan ada gitu ya. Maksudnya kita tahu orang tua kita keinginannya pengen mungkin naik haji gitu ya. Kalau kita belum bisa mewujudkan sampai misalkan ya sampai nggak ada, itu penyesalannya luar biasa, dan itu yang Karini alami gitu. Maksudnya jadi Niko sendiri sebagai anak laki-laki, anak satu-satunya, pasti kan ya mudah-mudahan Niko sukses, bisa mewujudkan keinginan bunda sama ayah untuk berangkat haji gitu ya. Amin. Luar biasa ya. Niko sama bunda Jadi bikin agak MC-nya sedih-sedihan ya. sedih-sedihan gitu pas banget di hari ibu. Keinginan seorang anak buat ibunya. Kita kembali lagi ke Elsa nih. Oke. Jadi Elsa kan Kak Elsa ini kan punya anak nih ya. Ketika tugas numpuk, anak pengen deket sama Kak Elsa. Pas banget ya. Berat Bingung misalkan bagi waktu ya. Bagi waktunya tuh. Apalagi masih kecil ya kayak saya, masih 1 tahun lebih ya kalau nggak salah ya anaknya ya. Itu gimana Kak Elsa? Suami dulu, anak dulu, atau tugas dulu? Jadi kan waktu aku lagi kuliah itu kan emang 1,5 tahun kita offline ya. Terus sisanya kita Online, Nah, oke. pokoknya aku tuh selalu diganggu setiap saat gitu. Jadi lebih ke karena memang waktu itu anak pertama itu emang udah 2 tahun kali ya, jadi udah Oke. bisa jalan karena emang ada di rumah tuh rame. Dulu waktu aku kuliah ada adik ipar, ada adik kandung aku tuh, kita bertiga di rumah. Jadi selalu kalau mereka udah tahu kakak mau ngerjain PR dulu, udah dikunci kamar, pasti udah yang mereka udah nemenin, entah mau berbentuk mereka kasih cemilan lah apa gitu, namanya kakak iparnya bertiga gitu kan, sepupuan bertiga, jadi aman sih gitu. Jadi kalau udah kelar kadang-kadang sih keganggu. Kalau dulu tuh waktu online itu malah nongol di kamera gitu. Jadi kan aku marah, ih jangan kesini gitu. Terus salah satu dosennya bilang, Elsa biarin aja, biar dia pintar gitu. Jadi kayak aku tuh mikirnya, ih kok gak marah gitu. Jadi aku kan didukung juga nih gitu, walaupun kadang aku kayak ngerasa nggak enak juga ya gitu. Jadi kalau misalkan tugasnya udah selesai, ya udah baru aku ke mereka, mungkin lagi mereka tidur atau lagi apa gitu, karena emang timenya emang nggak ada waktu gitu. Makanya aku bilang aku bersyukur aku kuliah ada orang-orang di sekitar yang support kayak gitu sih. Udah sekarang udah lulus, jadi kayak udah tenang aja gitu. Sampai aku skripsi kan masih ada babynya itu, lagi hamil juga gitu kan, sampai down juga gitu, masuk rumah sakit, dan aku kan cuti dulu setahun gitu. Ada jadi kayak dulu tuh aku mikirnya ya udahlah ya, aku tuh gak akan punya anak kedua lagi karena emang kayak kok udah 6 tahun kok
lagi pas skripsi sih dikasih baby gitu Oh, kan. pas Jadi, skripsi ya. saya pikiran sebenarnya ini Tuhan jadi kayak nyalain dia lagi ngedukung aku atau enggak sih gitu. kan. Jadi aku drop masuk rumah sakit, akhirnya aku minta ambil keputusan buat cuti dulu, terus aku lanjut lagi sih. Pokoknya ini harus lanjut biar nggak sia-sia gitu. Luar biasa, walaupun cuti dulu karena sakit gitu ya, tapi dilanjutkan lagi karena penting Iya, juga tapi jadi pendidikan. biar nggak sia-sia, jangan setengah-setengah gitu. Cakep ini Iya. buat anggota juga semua. Apalagi mungkin di kita ini kan ada kelas karyawan ya Kak Dea ya, jadi mungkin lebih membantu banget ya Kak ya, mungkin bagi yang sudah bekerja atau misalnya yang sudah berkeluarga juga mau melanjutkan gitu ya, itu bisa banget ambil di kelas karyawan gitu ya Kak Elsa, jadi lebih fleksibel gitu ya. Betul Ya, ya. gitu. Dan tadi juga ada cerita di mana dosennya memperbolehkan ya. Iya. Oke. Artinya dosennya alhamdulillah baik-baik gitu ya di LP3 ini. Toleransinya Tinggi ya. Karena kan biasanya harusnya yang kena video itu yang mahasiswanya gitu ya. Mahasiswa, ibu sama anak gitu. Luar biasa itu cerita pengalaman banget ketika nanti Elsa pun sukses, anak pun sukses. Wah, kamu kecil dulu udah pernah kuliah ya gitu jadinya ya. Luar biasa hari ini. Kita kedatangan perempuan yang luar biasa, sosok seorang ibu, terus juga sosok seorang ibu Ibu yang muda yang muda gitu ya. yang sukses juga ya Bener gitu. banget. Oke. Jadi kita semua luar biasa, kita bisa berpanutan banget sama mereka. Masuk nih kok nih sebagai mahasiswa baru gitu ya, ternyata ada kakak seniornya yang luar biasa gitu ya. Oke. Luar biasa ya. Mungkin terakhir Kak Dea ya, mungkin dari Bunda, harapan Bunda nih buat Niko ke depan untuk sukses, itu harapan dari Bunda sendiri apa? Ya sebagai orang tua, sebagai ibu pasti pengen yang terbaik buat anaknya ya. Oke. Ya saya saya berharap Niko ya sukses pastinya. Iya, amin. Pastinya terusnya masa depan ada di tangan kamu. Mama cuman bisa ngedoain, mendukung itu aja. Soalnya jangan nyampe masa depan kamu gagal gara-gara masalah yang enggak manfaat gitu, seperti narkoba. Kan sekarang banyak anak-anak Iya, seks benar. bebas. Iya. Namanya seorang ibu khawatir. Iya. Makanya kalau kemana-mana itu pasti saya nanya. Iya. Bilang ya, Iya, terima kasih. iya betul. Saya bilang anak meskipun udah besar, orang tua tetap aja nggak Iya. masih kecil gitu kan. Bang gimana? Nunggunya kan abang. Iya. Kita bakal punya adik ternyata enggak. Tapi sampai sekarang sendiri, ya alhamdulillah masih bisa dikasih. Itu saya bilang gitu. Kamu besok masih kuliah kan? Saya bilang gitu. Suka begitu. Iya, ya udah jangan nyampe malam. Iya ini ketemu sama teman sebentar. Terus pulang. Itu harapan orang tua. Jangan nyampe masa depan kamu gagal karena hal-hal yang enggak manfaat gitu. Dia karena masa depan kamu yang ada di tangan kamu. Orang tua kan di luar nggak tahu apa yang kamu lakuin, saya bilang. Yang ya itu masa depan dia ini kamu yang pegang, jangan nyampe yang udah diperjuangkan dari nol nyampe sekarang itu gagal. Iya, sia-sia Orang gitu sia-sia. ya, jangan sampai sia-sia. Dulu juga pas masih kecil kan Niko masih SD, nggak tahu tuh cita-citanya apa. Ya, gitu kan. Masih bingung. Soalnya yang disenangin tuh nggak ada. SD itu dia nggak pernah namanya ranking 10 besar nggak pernah. Makanya gini, bang kamu senangnya apa sih? Saya bilang gitu, nggak tahu. Kok nggak tahu? Yang lain cita-citanya pengen jadi abdi. Kamu cita-cita apa? Nggak tahu. Kadang saya gitu, setiap hari saya nanya sama dia. Pas SMP, MTS kan dia. Alhamdulillahnya masuk ke teater ya. Senang di kamera. Nah ini kali ya senangnya, saya bilang gitu. Namanya orang tua, namanya ibu, pengennya anaknya tuh ya ada cita-cita lah kayak anak yang lain gitu. Kalau dia tuh cita-cita apa sih juga nggak paham apa gitu cita-citanya. Pas udah megang kamera, alhamdulillah senang di kamera berarti saya
Oke, makanya ngambil hubungan masyarakat ya, Niko. Udah foto wedding dari SMP. SMP udah pernah foto wedding. Fotografer ya. Fotografer luar sudah biasa. beberapa kali ya. Ya gitu. Karena pandemi ya barang-barangnya hilang semua. Sure. Ya namanya orang tua ya meskipun keadaan ekonomi kita ibaratnya nggak mendukung, tapi tetap aja buat anak di nomor satu. Termasuk ayahnya juga kayak gini. Kamu inginnya apa? Insya Allah ada-adain gitu sama bapaknya karena mungkin ini kata bapaknya anaknya kecerdasannya di sini gitu kan, pengennya di sini gitu. Soalnya cita-cita yang kayak anak yang lain tuh nggak pernah pengen jadi polisi, abri guru tuh nggak pernah keluar, nggak kayak gitu. Udah gitu dari akademiknya saya akuin anak saya ini disuruh baca 5 menit aja tidur gitu. Oke, tadi susah dibangunin tidur Nah ya. itu saya bilang kamu belajar biar pusing lah gitu. Terus saya ngeliat podcastnya Om Deddy Corbuzier. Iya. Anak itu nggak ada yang bodoh katanya kan gitu. Iya, betul. Kecerdasan anak tuh lain-lain. Iya, Gitu kan. Pas masuk SMA, kamu lulus di SMAN negeri ya kak? Oke bang ya. Enggak di negeri dulu, tapi jurusannya musik. Musik. Kata anak saya gini, aku lulusnya di musik mah. Aku mau jadi apa gitu? Takutnya nggak keotakan. Tahu sendiri kan otak aku kayak gimana. Kata ayahnya gini, kamu mau jurusan apa? Masa udah deh kan swasta ada bapaknya. Yang namanya orang tua kan keinginan anak takutnya mampu dipukul kan. Di musik nggak keotakan takutnya malah jadi berantakan ke depan. Alhamdulillah masuk di Papua jurusan musik. Hah? Multimedia. Oh iya MM. Nah pas masuk itu gimana bang? Nggak ada matematikanya. Berarti kesukaan Matematika ya. Gimana ya matematika? Kalau Pusing ya. saya dia nih enggak deh itu urusan praktek kata temennya nih kamu rajin kalau udah praktek masa sih saya bilang gitu karena nggak percaya karena dari SD SMP tuh nggak pernah namanya ranking tuh nggak pernah Iya. nggak pernah mungkin emang kata biar Om Deddy itu kecerdasan anak Iya, gitu beda-beda. kan. Kelebihannya di mana gitu ya. Oh iya, nanya ke temennya, ibu nggak rajin bu, masa sih? Saya bilang gitu, saya aja nggak percaya. Gitu. Iya, saya bilang kalau itu, ya alhamdulillah tuh emang pikirannya udah kebuka. Ya alhamdulillah namanya orang tua kan pengennya masa depan anaknya tuh bagus. Jangan kayak orang tuanya, saya bilang ke anak, jangan kayak mama sama ayah. Kamu diajak susah itu nggak enak, saya bilang gitu. Nggak enak, saya bilang gitu. Sering nggak ya ngomong kayak gitu. Gimana rasanya kamu diajak susah mama? Iya. Kamu harus sukses, saya bilang gitu. Iya. Apapun yang orang tua lakuin, ya debut kamu, saya bilang gitu. Iya. Tapi masa depan tetap harus ada di tangan kamu. Orang tua hanya Mengarahkan. Pasti pengen lebih baik dari kita sendiri ya Bunda ya gitu. Pas SMK alhamdulillahnya saya nggak pernah nanya abang masuk ranking nggak, soalnya bilang nggak tahu gitu kan. Soalnya setiap habis ulangan mampu dikasih voucher nonton katanya. Berapa orang sekelas 3? Terus saya bilang ke ayahnya akan masuk 3 besar, masa sih? Kayak begitu. Iya. Nah pas wisuda mah ini ada undangan berapa orang katanya 3 orang, satu kelas 3 orang. Kamu masuk 3 besar kali ya? Nggak tahu masa nggak tahu betul. Kata ayahnya pas kajiannya kan waktu itu masih online mobil Grab. Iya. Grab. Ayahnya sampai penasaran, ayahnya juga ya udah, ayah libur aja katanya. Ayah juga penasaran gitu kan. Iya. Ya udah ayo. Pas itu iya masuk kamu. Alhamdulillah. Iya, masya Allah, saya bilang. Ayahnya kalau kata ayahnya kalau ayah nggak malu, ayah nangis di situ. Karena dari SD SMP itu tuh nggak pernah namanya. Malah MTS
Masya Tapi Allah. rankingnya 3 dari belakang. Bercanda asal jadi doa ya. Betul. Saya bilang SMK, saya bilang mudah-mudahan aja ntar SMK kebuka pikirannya kan orang tua Iya. gitu kan. Bang tuh lihat tuh ranking kamu ketiga dari belakang gimana ini? Nggak tahu mas aja. Allah, saya bilang gitu. Makanya pas SMK alhamdulillah saya bilang ini jalannya namanya orang tua ya terus berdoa mungkin hasilnya gitu kan. Sebagai sebagai orang tua ya di setiap detik ya orang namanya ibu mengedoain anak gitu kan. Mudah-mudahan Allah anak satu-satunya jangan yang gagal gitu kan. Iya, Betul. amin, amin. Iya betul. Pak kemarin pas Niko masuk sini tuh terus kita lagi down ya. Iya. Bener-bener lagi down banget. Alhamdulillah ini beasiswa nih diambil. Soalnya uangnya nggak ada gitu kan. Bener-bener lagi hancur. Ya, Tapi alhamdulillah. alhamdulillah ya kerja perjuangan kita bolak-balik ke dinas sosial Iya. Niko juga alhamdulillah dapat prestasi dari SMK alhamdulillah. Mungkin itu doa. Ya, mungkin itu jalannya Bunda ya, ya doa orang tua juga gitu. Itu orang tua ya pengennya kamu sukses dan saya bilang tetap masa depan ada di tangan kamu. Iya. Orang tua hanya bisa mendoakan, hanya bisa mendukung. Itu jangan nyampe masa depan kamu gagal gara-gara hal yang sepele. Oke, luar biasa banget ya Kak Dia udah dengerin cerita perjuangan seorang ibu ya. Nanti Mungkin aku jadi ibu nih iya, pastilah gitu ada saatnya ya. Oke, mungkin dari Kak Elsa sendiri itu maksudnya harapan Kak Elsa walaupun anaknya masih kecil-kecil ya, tapi kan pasti juga pengen yang terbaik buat anaknya kelak gitu. Dari Kak Elsa sendiri gimana? Pengen denger gitu. Kalau aku sih harapannya nanti kan aku sekarang udah jadi seorang ibu ya. Iya. Jadi harapannya lebih kayak apa yang aku dapat gitu. Karena gini, aku nggak bisa, kita nggak bisa bilang orang yang nggak kuliah dan yang kuliah itu beda level gitu. Iya. Tapi alangkah sebaiknya kalau memang ada kesempatan untuk Kuliah, kuliah ambil. gitu. Karena kuliah itu bukan hanya semata aku kuliah untuk kerja di kantoran, enggak. Jangan Iya. pernah dosen selama aku kuliah, dosen itu selalu menyampaikan itu. Jangan pernah punya prinsip ketika kamu kuliah kamu untuk jadi bos, jadi apa enggak gitu loh. Jadi lebih kayak supaya orang-orang tuh nggak berpikiran ketika kamu lulus kuliah, kamu lulus kuliah ngapain nggak kerja gitu. Tapi kuliah itu bisa lebih kayak salah satu tujuannya selain untuk bekerja, untuk karir, lebih ke diri kita. Ya. Gitu. Kayak ketika kamu udah kuliah, udah belajar, banyak yang kamu belajar. Lebih paham gitu. lagi ya Kamu ilmunya. jadi lebih mengatasi masalah di dalam diri kamu itu Iya, lebih benar. bijak Bijak, gitu. lebih Nggak dewasa seperti juga. orang yang kamu ngelarin masalah hancur sehancur-hancurnya, Iya. yang ngambil keputusan yang salah lah, bunuh diri lah gitu. Tapi menurut aku dengan aku kuliah itu mungkin nanti ilmu-ilmu aku bisa terapin dari mengajarkan anak belajar gitu, untuk ngasih tahu dia cara ngadapin kayak kalau kamu punya masalah ngebalasnya harus kayak gimana gitu. Karena kan setiap masalah apapun, misalkan kita perkara sama siapapun itu sebenarnya ada solusi, tanpa harus kita gerasak gerusuk Merasa yang down bikin gitu ya, diri kita pikiran. menjebak Oke. gitu. Jadi nggak bikin kita down. Kuliah itu bisa bikin kita semangat gitu. Iya, Kalau benar emang banget. tujuannya jangan sampai ya aku kuliah nggak lulus, nggak ada nggak Nggak kerja, bakalan nggak ada kerja gunanya, malah gitu bikin ya. kamu down Iya. gitu. Kamu harus semangat gitu walaupun belum jadi apa gitu, tapi tetaplah apa yang bisa kamu lakuin gitu. Asah, jangan stuck gitu. Bukan berarti kalau kamu nggak dapat pekerjaan kamu stuck gitu. Cari punya relasi itu penting Iya. gitu. Dan apapun pekerjaan kamu, ketika kamu lulus kuliah jangan mengharapkan kamu langsung di tempat yang bagus gitu. Ya. Kamu harus Karena dari bertahap nol. juga Dari ya, nol Kak dulu, Elsa karena ya. kamu harus jual diri kamu Iya, dulu, untuk- promosiin diri kamu ke orang gitu. Baru jangan kamu yang
milih perusahaan yang Iya. sementara kamu nggak punya skill, nggak punya Kompetensinya pengalaman apa. gitu. Kecuali kalau kamu udah oke banget, pede, nggak apa-apa sih kayak gitu. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan aku bisa, walaupun nanti aku udah anak aku udah besar, bisa ngajarin mereka apa yang udah aku dapat gitu, dan mudah-mudahan bisa sampai kuliah juga ada rezekinya. Iya. Ya kalau masih tinggal di sini masukin ke LP3. Iya. Kebetulan loh adiknya Oh. Elsa tuh di sini. Oh, Sama iya. S2 ya. Adik aku tuh di sini yang tadinya dia udah di salah satu kampus itu udah korban uang 4,5 juta. Oke. Gitu kan. Karena dia nggak mau dengerin gitu, menurut dia lingkungannya dia ini bagus, Ikutan ini bagus. temenmu juga Iya. mungkin ya sekarang. Jadi aku nggak bisa marah dulu. Iya, dong. oke, Kamu coba rasain dulu Rasain gitu dulu. ya. Pas dia udah namanya adik ngeluh ya kan, senengnya sama orang, ngeluhnya ke kita gitu ya, ya kan? Ya udah baru kita kasih tahu kalau kamu di LP3 kamu bisa toleransi, apalagi kamu kelas karyawan kayak gitu, apalagi kamu bekerja gitu tuh kayak kondusif aja waktunya gitu. Kamu lihat ke kakak deh, kamu lihat nih, tunjukin nilai, tunjukin dosennya, tunjukin ini kan gitu. Karena pas sama aku kuliah ada dia. Iya. Dia ngeliat gitu. Jadi kayak, bisa ngomong secara pengalaman sendiri iya, gitu ya. Oke. ada penyesalan Kak Angus, ya udah duit bisa dicari gitu Oke. loh. Tapi yang namanya kamu nyaman, namanya kuliah itu kita harus nyaman gitu, Iya. nyaman dari segi waktunya gitu kan. Dosennya juga Iya, ya. karena apa? Tantangannya itu bukan hanya kuliahnya. Ketika kamu dapat kampus yang enggak sesuai dengan jam kerja kamu ada tugas pun kamu akan malas gitu ya. Iya. Wah, gue nggak kuliah aja gitu. Jadi harus nyaman di Iya. time-nya dulu gitu Iya, loh, oke. schedule-nya gitu. Cocok nggak nih? Baru nanti kalau ada masalah-masalah ya udah kelar gitu kan, kayak cuma masalah tugas jangan numpuk-numpuk gitu. Udah tempat kuliahnya nggak oke, banyak komplainannya gitu kan. Jadi kita harus pilih yang tepat sih Iya, kayak iya, gitu, biar walaupun kamu misalkan di kampus yang oke banget, yang ini banget, tapi Iya. kalau nggak sesuai dengan kondisi kamu sama karir kamu, Iya. kalau cuma fokus kerja aja, kuliah aja nggak apa-apa kan, kita bisa ngekos. Tapi kalau kita kerjanya di mana, kuliahnya di mana, ya mau nggak mau cari yang tepat gitu kan. betul. Kayak gitu sih. Kalau aku gitu, jadi akhirnya dia mutusin, ya udah Kak, aku biarin Angus nggak apa-apa, duit bisa dicari. Udah langsung kontak dia. Oke. Iya, langsung daftar di LP3. Siapa kak Iya, adanya? terus aku dapat duitnya, terus aku jajan-jajan di Oh, MGM. MGM. Biasa nggak Oke. kalau di LP3 Iya. itu ada program MGM ya, luar biasa. Udah denger langsung ya sharing-sharing nih, ada yang mungkin alumni dari kampus LP3 Depok, ada juga ya Niko yang masih kuliah di sini gitu ya. Kesempatannya alhamdulillah dapat beasiswa Niko ya gitu. Mungkin memang benar nih kata Kak Elsa, kalau ada kesempatan kuliah kita ambil gitu. Mau sambil bekerja bisa juga gitu ya. Jadi kita bisa jalanin dua-duanya Kak Dea ya gitu. Karena memang di kampus Politeknik LP3I Jakarta, kampus Depok itu kita juga selain ada kuliah plus penempatan kerja untuk kelas reguler, kita juga ada kelas karyawan mungkin buat yang sudah bekerja tapi mau melanjutkan kuliah gitu ya Kak Dea ya gitu. Jadi bisa diatur gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin Kak Dea yang mau ditanyain? Mungkin cukup ya untuk sharing-sharingnya. Alhamdulillah Kita ya. juga, alhamdulillah di temanya Hari Ibu ini sharingnya luar biasa, termasuk saya gitu ya, maksudnya nanti juga akan menjadi seorang Ibu. gitu ya. Luar biasa sharing-sharingnya, makasih banyak buat Kak Elsa, Bunda Niko dan juga Niko. Tentunya kita senang banget nih kedatangan orang-orang yang sangat berperan dalam sosok seorang ibu, gitu ya. Mungkin sebelum kita pamit akan ada kalimat indah dari Masya Mbak Nini nih ya. kalimatnya. Kalimat indah. Kalimatnya buat Kak Elsa, buat Bunda Niko, buat saya juga yang sudah jadi ibu gitu, atau buat ibu-ibu yang lainnya. Mungkin tidak ada peran dalam hidup yang lebih penting daripada peran sebagai ibu. Dibutuhkan seseorang yang sangat berani untuk menjadi seorang ibu, seseorang yang kuat untuk membesarkan anak, dan seseorang yang istimewa untuk mencintai seseorang lebih dari dirinya sendiri. Wah, Mungkin luar biasa. itu quotes buat para ibu ya, yang luar biasa gitu. Sebelum tepuk tangan dulu dong buat para ibu luar biasa. Ibu the best pokoknya.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda Elsa juga.